Halo, nama saya Markus Budi Mulya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya untuk 5 detik yang kedua supaya rekruternya tetap terimpresif dengan apa yang dia sudah baca waktu 5 detik yang pertama. Sesi yang sebelumnya saya menjelaskan mengenai apa saja yang perlu kita taruh di resume sehingga waktu 5 detik pertama itu rekruternya baca, wah ini kandidat ya, saya tertarik nih, apalagi ya yang saya bisa tahu dari kandidat ini. Nah, ini adalah 5 detik yang kedua, di mana adalah kronologis dari pengalaman kerja kita itu mesti benar. Bulan, tahunnya itu mesti kronologik. Terus walaupun misalnya adalah satu saat kita ngambil cuti yang panjang, tidak kerja lagi, atau melakukan usaha sendiri, itu atau volunteer work, jadi tetap mesti ditaruh. Jadi pekerjaan sukarela pun tetap mesti ditaruh di situ. Jadi setidak-tidaknya kita tahu memberikan impresif yang pertama bahwa kita tidak bohong. Semua itu kronologisnya itu jelas dan kita benar-benar jujur kepada apa yang kita taruh di resume. Karena kalau ada yang bolong, membuat orangnya curiga. Jadi kalau misalnya ada beberapa kandidat yang mirip-mirip, cuma punya kita itu ternyata ada bolong-bolong, pengalaman kerjanya kemungkinan besar kita tidak akan dilanjutkan untuk di interview. Terus yang nomor 2 itu adalah ya kalau misalnya ada tanggal-tanggalnya, baik itu tanggal untuk pendidikan atau tanggal yang lain, itu juga kronologisnya juga mesti benar. Mulai dari yang terbaru sampai yang terawal, jadi lebih gampang dibaca. Karena biasanya kan yang terakhir itu adalah, yang terbaru itu adalah lebih banyak berhubungan dengan pekerjaan yang kita lamar. Nomor 3 adalah tugas-tugas utama kita di company-company sebelumnya itu jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi mesti jelas juga. Terutama juga kalau misalnya ada yang mesti di-highlight dalam arti pakai italic atau pakai underline. Karena pengalaman yang ada di tugas-tugas yang kita kerjakan itu pada saat itu sangat berhubungan dengan pekerjaan yang kita lamar. Nomor 4 adalah achievements. Jadi keberhasilan apa yang sangat berhubungan dengan pekerjaan yang kita lamar, itu di perusahaan itu mesti ditaruh juga. Sebaiknya keberhasilan itu ditaruh di together sama dengan company-nya yang kita taruh. Jangan ditaruh terpisah. Jadi lebih gampang, oh ini keberhasilan ini waktu di company ini. Apalagi ya yang dia kerjakan, karena beberapa recruiter itu mau tahu terutama kalau misalnya kita datang dari kompetitor. Jadi pada waktu kita lihat, oh ini orang pada kerja di kompetitor nih, apa yang dia pekerjakan di kompetitor. Kalau achievement-nya itu, keberhasilan itu yang pasti kompetitor kita tidak taruh, atau kita taruh di bagian lain, nah itu bisa kelewatan. Jadi kita rugi, karena kita tidak diketahui bahwa kita di perusahaan itu ada keberhasilan yang sangat berhubungan dengan pekerjaan yang kita lamar. Terus yang nomor 5 adalah kata-kata inti itu, kata-kata penting yang ada di job description jangan sampai ketinggalan, terutama kalau itu sangat berhubungan dengan keberhasilan kita, pengalaman kerja kita. Jadi kata-kata intinya itu harus dipakai, karena seperti yang pernah saya jelaskan di sesi yang lain, di mana ada application tracking system, jadi robotnya juga sudah diajarin mesti mengenal kata-kata yang penting, kata-kata inti itu. Kalau kita tidak taruh, walaupun mungkin ada kata-kata yang mirip, di resume kita menunjukkan kita punya keberhasilan seperti yang dibutuhkan di JD, robotnya tidak akan tahu. Jadi tidak akan dimajukan juga resume kita untuk ke recruiter yang berikutnya, untuk ada orang yang benar-benar baca. Jadi make sure, pastikan bahwa kita punya kronologis dari pengalaman kerja, tanggal-tanggal yang penting, itu semua lengkap dan berurutan. Kemudian juga tugas-tugas penting yang pernah kita kerjakan di perusahaan juga ditaruh waktu kita menjabarkan perusahaan-perusahaan di work experience itu. Nomor 4 adalah kunci keberhasilan yang penting-penting juga ditaruh di bawah company yang sama. Nomor 5 juga adalah kata-kata inti, kata-kata penting yang ada di job description, jangan lupa ditaruh. Oke, selamat memeriksa, selamat membuat resumenya, sama all the best.